Seperti sel E. coli prokariotik, ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi, di mana pada sel prokariotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat. Untuk memastikan generasi sel yang akan datang memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya, yaitu struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua untai nukleotida, di mana berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula, deoksiribosa fosfat, dan salah satu dari 4 asam basa nitrogen, yaitu di mana pada gugus fosfat basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Dan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa, di mana heliks ganda akan memiliki satu untai yang berorientasi pada arah 5' ke 3 relatif terhadap gugus hidroksil dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi pada 3' ke 5 arah utama. Ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA pasang basa komplementer. Dalam struktur DNA, memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-konservatif, di mana pada setiap untai molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda baru. Dimulai dengan ganda DNA beruntai dipisahkan dan setiap untai asli yang disebut untai induk digunakan sebagai cetakan untuk pasang basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru, di mana pada replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3', menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3, sehingga replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi, di mana asal replikasi ini menunjukkan asal replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Helikase memisahkan helai heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal menstabilkan daerah beruntai tunggal sehingga tunggai baru DNA girase digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi tidak menjadi supercoil. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisis penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh. Protein lain seperti klem beta dan pemuat klem pembantu menahan DNA polimerase di tempat. Pada urutan pendek, DNA dari RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase, karena dalam polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas, sehingga sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' disebut leading untai DNA, dan selesai dalam segmen yang disebut dengan replikasi fragmen Okazaki. Pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung untai lagging DNA polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer mengisi celah sebagai heliks dibuka lebih lanjut. Kemudian proses ini berulang sampai seluruh untai direplikasi.
DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan tertinggal. Setelah menyelesaikan replikasi, mereka mengidentik salinan molekul DNA yang menghasilkan proses replikasi DNA, memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik. Sel induk memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama, sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkat dengan jumlah individu